Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di konten terbaru dari channel Blue Santama. Ya, tentunya di hari ini, hari Senin, tanggal 9 September 2024, di mana H-1 jelang laga Indonesia versus Australia di lanjutan round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Oke, Sobat Blue Santama, tentunya sebelum gua ngobrol ringan dan membahas tentang laga besok, seperti apa peluang dan persiapannya, tentu gue ingin menyapa kalian terlebih dahulu. Dan tentunya terima kasih kepada kalian yang sudah subscribe dan sudah menonton dan menyaksikan konten di Blue Santama. Thank you untuk telah mendukung dan menyaksikan konten gue, dan tentunya ini menjadi satu komitmen gue untuk memberikan update terus tentang tim nasional Indonesia. Ya, tentunya gue pengen sharing dan ngobrol saja bagaimana peluang timnas kita menghadapi Australia besok di GBK, di mana pada tadi sore sudah dilakukan press conference juga oleh Coach Sintayong ditemani oleh Justin Hubner, dan sepertinya Justin Hubner akan tampil besok ya menghadapi Australia. Namun kita coba bedah atau kita coba bicara peluang timnas kita menghadapi Australia, dan kita melihat bagaimana pertandingan sebelumnya di mana kita menghadapi Arab Saudi memang sangat luar biasa, meskipun ada beberapa detail dan catatan-catatan ringan yang memang harusnya bisa diperbaiki di laga melawan Australia. Ya, yang pertama gue mau coba bahas tentang peluang formasi yang akan dimainkan nanti. Kalau kita lihat kemarin, memang formasi yang digunakan adalah 3-4-3 dengan memanfaatkan sayap dari Ragnar dan juga Witan Sulaiman di sisi kanan dan kiri. Lalu di depan ada Rafael Struijk, dan kemudian di tengah kita lihat memang ada Tom Haye, Iver Jenner, kemudian ada Nathan, dan tentunya di belakang ada trio Jesus, Rizky Ridho, dan Calvin Verdong. Nah, kalau kita melihat pada laga melawan Arab Saudi, memang di babak pertama kita melihat kita sebetulnya cukup bisa mengimbangi ya permainan menghadapi Arab Saudi, dan tentunya tidak bisa dipungkiri bahwa faktor cuaca menjadi salah satu faktor yang membuat pemain kita akhirnya keteteran di babak kedua saat menghadapi Arab Saudi. Nah, Coach Sintayong pasti sudah mempelajari betul bagaimana peluang menghadapi Australia besok, dan tentu pasti akan menyiapkan formasi terbaik menghadapi Australia. Dan tentunya kita pasti ingin melihat timnas kita tampil jauh lebih baik dibanding partai sebelumnya. Namun menghadapi Australia tentu bukan partai mudah, tentu bukan pertandingan yang mudah. Melihat catatan atau rekor Indonesia menghadapi Australia selama pertemuan sebelumnya memang sangat inferior, atau kita sangat jauh dari Australia. Kita hanya menang 1 kali, itu pun terjadi pada tahun 1981. Waktu itu juga dalam tajuk kualifikasi Piala Dunia, kita waktu itu menang 1-0, dan setelah itu kita hampir tidak pernah memenangkan laga menghadapi Arab Saudi. Tentunya ini bisa menjadi satu catatan yang kurang mengesankan, namun bisa juga menjadi satu pelecut buat timnas kita untuk bisa memberikan hasil maksimal. Dan gue lihat memang dengan materi pemain yang kita punya saat ini, tentu kita bisa menaruh harapan kepada tim nasional Indonesia, karena Australia pun juga tampaknya gentar juga di menghadapi kita. Bahkan kaptennya dan sekaligus kiper Matthew Ryan mengatakan bahwa ini tim nasional Indonesia beda dengan tim nasional Indonesia yang mereka hadapin pada Piala Asia kemarin awal tahun. Mereka mampu menang 4-0 waktu itu menghadapi kita. Tapi waktu itu belum ada Tom Haye, belum ada Jesus, belum ada Verdong. Jadi pemain-pemain yang saat itu belum ada dan sekarang ada tentu akan memberikan nuansa berbeda kepada tim nasional Indonesia. Makanya si kapten dari Australia ini mengatakan bahwa laga ini akan lebih sengit karena kita menghadapi pemain-pemain
bernuansa Belanda yang tentunya bermain dengan cara sepak bola modern dan teknik tinggi tentunya. Dan ini juga sebenarnya memang cukup dikhawatirkan oleh para pemain Australia ya, karena Indonesia yang mereka hadapi sekarang tentu memiliki keunggulan, tentu memiliki kualitas tidak kalah berbeda dengan mereka ya. Kita tidak bisa memungkiri memang Australia saat ini sebagian besar pemainnya bermain di Eropa, ada yang bermain di Inggris, dan juga hanya segelintir yang bermain di liga lokal atau di Australia. Dan ini tentunya membuat Australia tidak bisa secara gegabah mengklaim bahwa mereka bisa dengan mudah mengalahkan Indonesia, apalagi mereka pasti akan mendapatkan tekanan hebat dari fans atau supporter tim nasional Indonesia, di mana bermain di kandang dengan kehadiran kurang lebih 70.000 fans timnas besok tentu akan membuat gentar para pemain Australia, tentu akan membuat mereka bising, tentu mereka tidak akan nyaman dalam setiap menguasai bola. Dan pertandingan besok juga tentunya bisa memberikan satu poin yang cukup signifikan apabila kita mampu mengalahkan Australia. Dengan hasil seri kemarin saja, kita kemungkinan besar di update FIFA bulan depan kita akan naik ke peringkat 131. Dan jika kita bisa mengalahkan Australia besok, kemungkinan besar kita akan merangsek lagi ke peringkat 126. Ya kembali lagi, itu adalah bonus yang bisa dirasakan apabila timnas bisa mengalahkan Australia besok. Tapi kembali lagi, fokus timnas adalah bagaimana memanfaatkan peluang dan mengurangi kesalahan-kesalahan yang kemarin terjadi pada saat menghadapi Arab Saudi. Contoh misalnya kesalahan Martin Paes ketika gagal melakukan back pass ke depan atau ke Calvin Verdong. Tentu ini jangan sampai terulang lagi, karena pemain-pemain Australia pasti jauh lebih gesit, jauh lebih lincah untuk bisa memanfaatkan sedikit kesalahan yang terjadi di lini pertahanan kita. Tentu kita tidak mau itu terjadi, dan tentunya Coach Sintayong pasti sudah menyiapkan atau sudah mempelajari betul detail-detail kesalahan yang terjadi pada laga menghadapi Arab Saudi kemarin. Dan bisa dipastikan skuad kita semuanya dalam keadaan fit, tidak ada pemain yang cedera, dan mudah-mudahan kita bisa memberikan hasil maksimal kepada tim nasional Indonesia, dan para fans timnas tentu sangat menunggu pertandingan ini. Bahkan kiper dari timnas Indonesia Martin Paes mengatakan sudah tidak sabar untuk bisa merasakan atmosfer GBK, bisa merasakan suasana vibes GBK, dan dia bilang bahwa dia sudah melihat di potongan-potongan video bagaimana atmosfer GBK benar-benar membuat terkesan para pemain timnas lainnya. Dan tentu dia sangat tidak sabar mendambakan atau menunggu pertandingan debut dia di GBK untuk bisa merasakan langsung, dan bisa, bahkan dia mengatakan bisa menyanyikan lagu Tanah Airku. Tentu ini merupakan momen yang ditunggu oleh Martin Paes. Dan tentunya kita tak bisa pungkiri bahwa kehadiran pemain-pemain diaspora dan pemain-pemain grade A yang tentunya dirasakan betul manfaatnya oleh timnas kita bisa menaikkan level timnas kita pada level yang tentunya belum pernah kita rasakan sebelumnya. Kita berada di round 3, kita menghadapi tim-tim yang sebelumnya kita selalu inferior, kita selalu tidak pede menghadapi tim-tim seperti Australia, Arab Saudi, kemudian Jepang. Dan dengan hasil kemarin kita seri dengan Arab Saudi, tentu kita bisa menjadi kuda hitam. Bahkan Sintayong mengatakan bahwa dia sangat yakin dengan kualitas pemain tim nasional Indonesia, dan hati-hati buat tim-tim lainnya, karena Indonesia bisa menjadi kuda hitam sesungguhnya dalam beberapa tahun ke depan. Dan dengan materi yang ada, belum lagi ada tambahan 2 diaspora atau pemain naturalisasi lainnya, yaitu Miss Hilgers dan juga Eliano Renders. Ini tentunya bisa semakin menambah kekuatan tim nasional Indonesia tentunya menghadapi round 3 ini, yang lawan-lawan yang akan dihadapi tentu bukan lawan-lawan yang mudah, lawan-lawan yang sulit. Dan
kita optimis dengan materi pemain kita. Meskipun kita masih punya kelemahan dari sisi striker, kita masih punya titik yang belum bisa kita temukan jawabannya, puzzle-nya, yaitu striker. Ya, kita yakin bahwa PSSI dan timnya dan Pak Erick Thohir tentunya tidak diam dan terus bergerak mencari puzzle yang akan dilengkapi dengan kekurangan dari striker ini. Ya Sobat Nusantama, semoga pertandingan besok kita bisa memenangkan laga menghadapi Australia. Tentu Australia meskipun tampil di GBK, mereka tentu tim yang elit Asia, tim yang dengan penuh pengalaman. Tentu mereka tidak mudah untuk bisa ditaklukkan, butuh effort yang keras, butuh kerja keras tim yang benar-benar solid. Dan Australia sendiri pasti menargetkan poin penuh atas tim nasional Indonesia karena mereka baru saja terluka setelah secara mengejutkan kalah dari Bahrain di laga perdana di kandang sendiri. Tentu Australia tidak ingin mengulangi kesalahan mereka dan mereka pasti menargetkan poin penuh atas Indonesia. Kita optimis kita bisa maksimal besok bermain menghadapi Australia, dan tentunya semoga Dewi Fortuna menaungi tim nasional Indonesia dan kita bisa meraih hasil maksimal menghadapi Australia. Ya, Sobat Nusantama, sedikit tadi review obrolan ringan gua tentang jelang laga menghadapi Australia besok. Semoga tim nasional Indonesia bisa memberikan hasil maksimal dan semoga bisa meraih kemenangan atas Australia. Ya, thank you for watching. Kita ketemu lagi di konten gua berikutnya. Sehat selalu, salam tim nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.